Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk hidup satu hari lagi, kiranya Tuhan Engkau menambah hikmat marifat, supaya hari ini kami boleh pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, mengumpulkan pundi-pundi untuk kerajaan surga, membawa jiwa orang-orang dan jiwa kami, memberikan hati kami kepada Tuhan, bukan kepada dunia, supaya hati kami boleh disegarkan, mempunyai damai sejahtera. Bahkan yang sakit, yang susah, punya masalah, persoalan, berikan pengharapan dan kekuatan. Mereka dalam proses Tuhan, mereka harus kuat, karena mereka Tuhan Engkau topang, biar mereka menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Satu sikap yang harus kita perbaiki di gereja atau waktu kita menjadi orang percaya dan beriman kepada Tuhan, yaitu jangan sering-sering mudah untuk menerima ataupun meminta sesuatu, tapi belajar untuk memberi. Bukankah iman itu adalah pemberian Tuhan? Tanpa kita minta pun Tuhan memberi kepada kita. Sebab itu saudara, jangan lagi kita merasa kalau kita gak minta Tuhan gak kasih. Terus kita merongrong, akhirnya sikap kita, mental kita bukan sebagai mental pemenang, bukan sebagai mental pemberi, tapi sebagai mental yang selalu meminta atau minta belas kasihan, bahkan juga boleh dikatakan mental pengemis. Kenapa saudara? Karena kalau kita mentalnya mudah menerima dan suka menerima dan meminta, suatu hari kita akan juga bisa menjadi murtad. Contoh-contoh yaitu kalau kita lihat orang-orang yang susah, sebagian mereka yang menderita, itu kalau punya sikap yang gampang menerima dan meminta, maka mereka ketika diberi untuk pindah imannya, menjual imannya, maka itu akan terjadi seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Karena dia gampang untuk menerima, bahkan dia meminta, maka dia menjadi orang yang boleh mengatakan menjual Yesus, menjual imannya. Tetapi kalau mental kita adalah yang suka memberi, ketika ada orang menawarin kita untuk berkhianat, untuk menjual iman dan diberikan macam-macam, kita pasti akan menolak. Karena kita sudah tidak biasa untuk menerima dan juga tidak biasa untuk meminta. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah, lebih baik memberi daripada menerima. Sebab itu mari sikap kita harus kita perbaiki. Kenapa saudara? Kalau kita selalu meminta berbahaya. Marilah kita selalu belajar untuk memberi, yaitu memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberikan hati kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mau dan berkenan ditemui. Sebab itu firman Tuhan berkata, saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya di sini saudara, mari sikap mental kita minta, suka menerima kita hilangkan. Dan kita belajar memberi. Memberi apa? Hati kita kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, memberi apalagi pikiran kita untuk mencari Tuhan. Memberikan apalagi saudara? Memberikan waktu, talenta kita. Bahkan apa yang kita punya juga kita berikan kepada Tuhan. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini luar biasa. Sehingga kita saudara mencari, kita melatih hati kita, melatih mental kita, melatih pikiran kita, melatih fokus kita, melatih prioritas kita. Untuk apa? Yaitu saudara, untuk belajar memberi hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara kita mencari dan mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Haleluya saudara. Dan beberapa hal kalau kita mau menjumpai saudara, yaitu ketika sikap-sikap seseorang yang mentalnya suka meminta atau saudara suka menerima, akhirnya dia mudah menjadi seorang yang penghutang, bukan seorang yang memberi. Untuk mengubah kita menjadi pemenang, kita harus merubah cara pandang kita dulu, wawasan kita, mental kita.
harus dirubah, yaitu belajar mulai kecil atau besar. Saudara, jangan pinjam, jangan minta, jangan gampang menerima, tetapi belajar untuk memberi. Contohnya siapa? Contohnya janda yang miskin. Walaupun dia punya uang sedikit sekali, gak ada harganya. Tapi ketika dia memberi, Tuhan berkata dia memberi lebih banyak daripada orang lain. Karena dia memberi dari kekurangannya. Orang yang kurang saja punya mental memberi sehingga dipuji Tuhan. Apalagi kalau kita seorang yang punya uang, selalu minta kaya, minta berkat, minta tambah pabrik, minta tambah mobil. Saudara, kerjalah. Carilah kerajaan surga juga. Maka gak usah minta. Pasti siapa yang kerja dan mencari kebenaran firman, pasti akan ditambahkan. Kita lihat juga Salomo. Bagaimana ketika ditanya Tuhan, mintalah. Saudara, Salomo tidak pernah minta. Tetapi ditawari, mintalah. Saudara, baru Salomo berkata, berikanlah aku hikmat. Kenapa? Dia memberikan hidupnya. Kenapa dia minta hikmat? Karena dia ditawarin. Untuk apa dia minta hikmat? Untuk memimpin umatmu yang besar ini. Berarti dia bukan meminta karena dia ditawari, namun dia kemudian meminta apa yang Tuhan tawarkan. Ternyata dia meminta bukan untuk dirinya. Karena dia tidak punya sikap mental untuk meminta dan menerima. Tetapi dia suka memberi. Sehingga dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Yaitu berikan aku hikmat untuk memimpin umatmu. Jadi dia ingin memberikan hidupnya. Memberikan pikirannya, kepandaian, hikmatnya. Untuk apa saudara? Untuk selalu dia ingin berikan hidupnya untuk umat Tuhan dan untuk Tuhan. Sebab itu saudara, belajar pada hari-hari seperti ini. Jangan sampai saudara kita itu selalu mencari firman supaya dikatakan mintalah, mintalah, mintalah. Firman Tuhan juga berkata saudara, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Artinya di sini saudara, pertama kita harus memberikan hidup kita. Ya, hidup kita sampai Tuhan akan menawarkan kepada kita. Jangan sampai sebelum Tuhan tawarkan kita meminta. Saudara, kalau saudara mau minta Roh Kudus, oke. Karena itu pasti karena Tuhan gerakkan hati saudara. Karena saudara ingin memberikan hidup saudara kepada Tuhan. Sehingga saudara minta Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara mau hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara minta apa? Minta supaya Rohmu jangan meninggalkan aku Tuhan. Ketika aku bersalah dan berdosa, tegurlah aku. Loh kok minta lagi Pak? Tapi minta itu saudara berarti dia ingin supaya hidupnya tetap dimiliki Tuhan. Menjadi rumah Tuhan. Dasarnya minta bukan permintaan. Dasarnya minta karena dia ingin memberi hidupnya sebagai rumah Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus hati-hati. Cara sekarang mendengar firman Allah. Karena semua bisa diputar balikan oleh si iblis. Karena si iblis itu akan memakai firman Tuhan untuk memutar balikan. Jikalau kita tidak punya dasar, dikatakan kita harus punya dasar yang teguh. Saudara, dasar iman yang teguh, yang murni. Tidak boleh ada motivasi. Seperti rumah yang dibangun dari batu. Jangan sampai dibangun dari pasir, kelihatannya percaya, megah. Namun ketika ada masalah, hanyut. Tetapi kita tetap kuat kokoh. Karena kita tahu kita dibangun oleh firman Allah. Firman Allah selalu berkata, saudara, itu lebih berbahagia atau lebih baik memberi daripada menerima. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik pekerjaan, studi, karir, perjodohan, apapun juga, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Yakinlah Tuhan sanggup menolongnya. Tetapi carilah, berikanlah hidupmu, andalkan Tuhan. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Yakinlah nama Yesus di atas segala nama-nama. Dan dia ada di dalam hidup kita. Ini rumah Tuhan, bukan rumahnya orang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Karena firman Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Sembuhlah dalam nama Yesus. Dan diberkati, dipulihkan, dikuatkan, diberikan hikmat. Terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Saudara, supaya hidupmu hari ini menerima. Bukan kau punya sikap mental menerima. Tetapi kamu ingin memberikan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.